Sudah banyak sekali penyimpangan nilai-nilai Pancasila di Indonesia, yaitu seperti peristiwa Rempang yang terjadi pada tahun 1947 di Pulau Rempang dan Galang dekat Batam, Kepulauan Riau. Dan ada pula peristiwa Pohuwato membara lampu kuning untuk penguasa dan pengusaha. Nah, kemudian pertama saya akan menjelaskan peristiwa Pohuwato yang terjadi sekitar 2 minggu yang lalu. Sudah banyak sekali peristiwa yang terjadi di dunia. Salah satunya seperti peristiwa yang terjadi di Kota Gorontalo, Kabupaten Pohuwato pada Kamis 21 September 2023 menjadi konflik terbesar kedua di kawasan Teluk Tomini setelah konflik Poso. Awal peristiwa ini terjadi karena adanya ketidaksepakatan antara kedua belah pihak, yakni warga dan perusahaan tambang emas tersebut. Kemudian sebaliknya, tanda-tanda itu sudah terlihat sejak peristiwa barusan, di mana ia berpendapat bahwa potensi sumber daya alam di Pohuwato harusnya menjadi anugerah dan karunia dari Tuhan untuk kemaslahatan rakyat. Jangan malah sebaliknya, kekayaan alam malahan menjadi akar persoalan hingga berakhir musibah. Hal itu sangat penting karena pekerja tambang membutuhkan kelembagaan yang menaungi. Dengan itu, mereka bisa mendapatkan jaminan sosial seperti BPJS, ketenagakerjaan, apalagi pekerjaan memiliki risiko tinggi, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan serta akses ekonomi bagi mereka dan keluarganya. Kemudian polisi mengungkap penyebab utama kerusuhan yang membuat warga membakar kantor Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Pihak kepolisian daerah Polda Gorontalo menyebut bahwa penyebab utama perusakan itu dikarenakan tuntutan ganti rugi lahan di salah satu perusahaan tambang emas, yakni PT Puncak Emas Tani Sejahtera atau disingkat dengan PTES, tidak terrealisasi. Kemudian, solusi dari masalah ini yaitu masyarakat harus menjadi subjek dari pengelolaan sumber daya alam, sehingga partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci jagaan sampai pengelolaan sumber daya alam. Bukan saja menghilangkan partisipasi masyarakat, tapi menjadikan masyarakat sebagai korban. Kemudian, selain pentingnya perumusan modal tata kelola konflik, pengelolaan sumber daya alam jangan sampai tidak berbasis berkelanjutan lingkungan. Untuk itu, perlu perencanaan yang komprehensif untuk pengelolaan sumber daya alam yang ramah akan lingkungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan peristiwa Rempang yang terjadi pada tahun 1947 di Pulau Rempang dan Galang, Batam, Kepulauan Riau. Peristiwa Rempang adalah konflik yang terjadi pada tahun 1947 di Pulau Rempang dan Galang, dekat Batam, Kepulauan Riau, antara pasukan Indonesia dan pasukan Belanda dalam upaya Belanda untuk merebut kembali kekuasaan atas wilayah tersebut, yang telah ditentukan sebagai bagian dari wilayah Indonesia oleh Konferensi Meja Bundar pada tahun sebelumnya. Konflik ini dimulai pada tanggal 17 Februari tahun 1947 ketika pasukan Belanda yang terdiri dari kurang lebih 2.000 tentara mendarat di Rempang dan Galang untuk merebut wilayah tersebut. Dan kemudian pasukan Indonesia yang jumlahnya jauh lebih kecil, pasukan Indonesia dipimpin oleh Letnan Kolonial Mardan Pengabean yang hanya memiliki sekitar 200 tentara yang kurang berpengalaman. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan solusi dari masalah ini, yaitu seharusnya dicapai melalui dialog dan negosiasi yang konsisten dan jelas dari kedua belah pihak. Hal itu dapat mencakup upaya untuk mendorong Belanda dan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme internasional yang ada atau melalui negosiasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat.
Sekian video dari saya Putri Kumera Ahmad dengan NIM 22142308, Fakultas Ilmu Sosial jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Dosen pengampu Yuli Adhani, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.